Perkenalkan, nama saya Raka Noval yang akan menjadi Master of Ceremony untuk acara pada hari ini. Days of Law Career atau DOLC merupakan program ketiga Departemen Pengembangan Karir BEM FAUI yang tersusun dalam berbagai bentuk acara yaitu talk show, workshop, dan juga job fair untuk membuka gerbang informasi bagi mahasiswa dan lulusan hukum di seluruh Indonesia dalam memahami peluang kerja di bidang hukum. Adapun tujuan dari talk show alumni sharing ini adalah untuk dapat menambah pengetahuan lebih mendalam dan berbagi pengalaman oleh alumni FAUI mengenai penerapan nilai-nilai keorganisasian dalam dunia kerja. Selanjutnya, kita akan mendengar bersama-sama sambutan oleh Bang Derek Gunawan selaku Co-Project Officer dari DOLC 2021. Kepada Bang Derek, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, para pembicara talk show alumni sharing pada siang hari ini, Bang Danu Ega SH MH MIKOM, Mbak Nancy Setiawati Silalahi SH LLM, Mbak Syafira Heksagraha SH, dan Mbak Titis Andari SH LLM. Yang saya hormati, moderator kita pada hari ini, Mbak Saras Syafira Aulianisa SH. Yang saya banggakan, Panitia DOLC 2021, yang telah memastikan kelancaran dan keberlangsungan DOLC 2021, meskipun dalam kondisi pandemi. Dan yang saya cintai, IKM FAUI, dan seluruh hadirin pada talk show hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang oleh karena kebaikannya, kami semua dapat menyelenggarakan Days of Law Career 2021, the biggest law job fair in Indonesia, walaupun secara virtual. Tahun ini, Days of Law Career mengangkat tema A Certainty for Your Prosperity. Tema ini kami angkat dengan harapan bahwa DOLC 2021 dapat memberikan rasa kepastian untuk masa depan para mahasiswa dan lulusan Fakultas Hukum. Salah satu cara kami untuk mengejawantakan harapan ini adalah melalui talk show alumni sharing, The Value of Organizational Experience for the Workplace. Seperti yang kita ketahui, sebagai mahasiswa hukum, khususnya mahasiswa dan alumni FAUI, kita menjunjung tinggi dan menghormati presiden, budaya, prestasi, ataupun cara-cara yang dilakukan oleh pendahulu dan alumni kita. Saya dan segenap panitia berharap talk show pada hari ini dapat memberi insight yang baru mengenai langkah-langkah apa yang telah diambil oleh para pendahulu kita dalam bidang organisasi yang pada akhirnya membawa mereka sampai di tempat mereka sekarang. Saya dan seluruh panitia berharap agar talk show alumni sharing pada hari ini dan Days of Law Career 2020 siswa dan lulusan hukum dari seluruh Indonesia. Demikian kata sambutan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Days of Law Career 2021, Breaking Barriers. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, Santi, Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, para pembicara talk show alumni sharing pada siang hari ini, Bang Danu Ega SH MH MIKOM, Mbak Nancy Setiawati Silalahi SH LLM, Mbak Syafira Heksagraha SH, dan Mbak Titis Andari SH LLM. Yang saya hormati, moderator kita pada hari ini, Mbak Saras Syafira Aulianisa SH. Yang saya banggakan, Panitia DOLC 2021, yang telah memastikan kelancaran dan keberlangsungan DOLC 2021, meskipun dalam kondisi pandemi. Dan yang saya cintai, IKM FAUI, dan seluruh hadirin pada talk show hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang oleh karena kebaikannya, kami semua dapat menyelenggarakan Days of Law Career 2021, the biggest law job fair in Indonesia, walaupun secara virtual. Tahun ini, Days of Law Career mengangkat tema A Certainty for Your Prosperity. Tema ini kami angkat dengan harapan bahwa DOLC 2021 dapat memberikan rasa kepastian untuk masa depan para mahasiswa dan lulusan Fakultas Hukum. Salah satu cara kami untuk mengejawantakan harapan ini adalah melalui talk show alumni sharing, The Value of Organizational Experience for the Workplace. Seperti yang kita ketahui, sebagai mahasiswa hukum, khususnya mahasiswa dan alumni FAUI,
Kita menjunjung tinggi dan menghormati presiden, budaya, prestasi, ataupun cara-cara yang dilakukan oleh pendahulu dan alumni kita. Saya dan segenap panitia berharap talk show pada hari ini dapat memberi insight yang baru mengenai langkah-langkah apa yang telah diambil oleh para pendahulu kita dalam bidang organisasi yang pada akhirnya membawa mereka sampai di tempat mereka sekarang. Saya dan seluruh panitia berharap agar talk show alumni sharing pada hari ini dan Days of Law Career 2020 siswa dan lulusan hukum dari seluruh Indonesia. Demikian kata sambutan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Days of Law Career 2021, Breaking Barriers. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Terima kasih kepada Bang Derek atas sambutannya. Sebelum memasuki agenda selanjutnya, kami ingin memberitahukan bahwa akan ada giveaway untuk para peserta talk show DOLC 2021 nih. Jadi stay tune terus mengikuti talk show-nya dari awal sampai akhir ya. Kami juga ingin berterima kasih kepada pihak sponsor yang telah mendukung berlangsungnya acara Days of Law Career 2021, yaitu Hiswara Bunjamin and Tanjung in Association with Herbert Smith Freehills, HHP Lowberm, Walalangi and Partners in Association with Nisi Murayan Atrahi, Adaro, Haji Wijaya & Co, Siregar Setiawan Manul Partnership, Bank Sentral Asia, Marcus and Partners Lowberm, L'Oreal Indonesia, Skill Academy by Ruang Guru, Nurjadin Sumono Mulyadi and Partners, Asegaf Hamzah and Partners, Sumadi Praja and Taher, HHR Lawyers, Hadi Purwanto Law Office, Firma Hukum Magner, Adi Suryo Dwinanto & Co, Arman Yapsunto Muharamsyah and Partners, Makalo Harlin Mendro Fight Pocket, Denton Sape RP, Anggraini and Partners, Guido Hidayanto and Partners, dan Primer Oil. Agenda selanjutnya adalah pemaparan materi oleh para pembicara yang akan dipandu langsung oleh Mbak Sarah Safira Aulianisa sebagai moderator dalam acara ini. Sebelum itu, saya akan membacakan kurikulum kita dari Mbak Sarah Safira Aulianisa. Mbak Sarah berpengalaman menjadi enumerator MAPPI FHUI, Legal Intern Hendra Sunardi Law Firm, Legal Intern Legal Nusa Law Firm, Legal and Risk Intern Signa Indonesia, Average Adjuster Charles Tyler, dan founder dari Podium FHUI yang sekarang menjadi Board of Advisors. Mbak Sarah juga merupakan Most Outstanding Student of Faculty of Law, Universitas Indonesia in Non-Academic Field, especially in Science Writing kategori. Untuk Mbak Sarah Safira Aulianisa, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Master of Ceremony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Sarah Safira Aulianisa yang akan menjadi moderator pada sesi talk show hari ini. Sebagai pembuka dari rangkaian talk show Days of Law Career 2021 yang diselenggarakan oleh Departemen Pengembangan Karir BEM FHUI, talk show alumni sharing kali ini akan mengangkat tema The Value of Organizational Experience for the Workplace. Dan telah hadir bersama kita di sini para pembicara yang luar biasa pengalamannya. Dan mari kita sapa dulu nih satu persatu. Yang pertama ada Mbak Titis Lintang Andari, SHLLM. Selamat siang Mbak Titis. Selamat siang. Iya, Mbak Titis ini merupakan lulusan dari Fakultas Hukum UI di tahun 2009, dan semasa berkuliah Mbak Titis aktif di berbagai organisasi, yaitu di International Muting Society atau ILMS FHUI, dan sekaligus sebagai delegasi, kemudian di BEM FHUI sebagai Sekretaris Umum, dan ALSA LCUI sebagai Manager of Trainings. Mbak Titis kemudian melanjutkan studi Master of Law di School of Oriental and African Studies, University of London, dan lulus pada tahun 2014. Mbak Titis berpengalaman menjadi interpreter dan translator di United Nations Development Program atau UNDP, International Contributor of David Martin Clark Case Notes, kemudian menjadi Associate Attorney di Mohtar Karwin Komar Law Office Jakarta, dan hingga akhirnya bergabung sebagai Commercial Section Head PT Adaro Power, dan saat ini beliau merupakan Head of... Baik, selanjutnya kita ada Mbak Nancy Setiawati Silalaki, HAM, yang hukum UI dan lulus di tahun 2010, kemudian melanjutkan studi magisternya di International Trade Investment and Competition Law Universitas Harapan dan meraih gelar Master of International Business Taxation Law di Tilburg University Belanda. Semasa kuliah, Mbak Nancy
pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif dari Law Student Association for Legal, menjadi Manager Research of Banking and Finance di Business Law Society, menjadi Wakil Kepala Departemen Perma dan BSO BEM FAUI, dan juga kemudian menjabat sebagai Legal Counsel di Komisi Pemberantasan Korupsi, menjadi Senior Legal Counsel di Marcus & Partners, dan saat ini merupakan seorang senior. Bang Danu aktif menjabat sebagai Direktur Eksekutif dari Business Law Society di tahun 2010 sampai 2011. Selain itu, Bang Danu juga Bang Danu melanjutkan studinya di London School of Public Relations dan mendapatkan gelar Master of Arts in Communication. Kemudian doktoral hukum di Universitas Pelita Harapan. Selamat dulu nih untuk Bang Danu yang baru saja bergelar doktor ya, Bang. Terima kasih ya. Iya. Kemudian Bang Danu juga berpengalaman menjadi Project Basis Associate di Meli Darsa Law Firm, menjadi Marketing Kreatif dan Legal Officer di Metro TV dan Media Indonesia, Teacher of Fashion Design and Business School di Esmond Jakarta, dan saat ini merupakan Group Legal Counsel di PT Penascop Maritim Indonesia sekaligus. Wow, saya amazed banget nih dengan CV dari ketiga pembicara yang telah hadir bersama kita hari ini. Oke, selamat siang Abang dan Mbak, dan terima kasih telah menyempatkan dirinya untuk hadir di talk show hari ini. Oke. Oh iya teman-teman, kita juga sebenarnya akan kedatangan satu orang pembicara lagi, yaitu Mbak Syafira Heksagraha. Namun nanti beliau juga akan menyusul untuk hadir bersama kita di sini. Tapi sebelumnya saya akan membacakan sedikit dulu CV dari Mbak Heksa. Jadi Mbak Heksa ini merupakan alumni Fakultas Hukum UI dan baru lulus di tahun 2017. Mungkin yang seangkatan dengan saya masih kurang lebih tahu lah siapa Mbak Heksa, karena beliau merupakan Ketua BEM FAUI di tahun 2015, yang sebelumnya adalah Kepala Departemen dari Kajian dan Aksi Strategis. Selain itu, Mbak Heksa juga merupakan co-founder dari Hope Health, dan pernah menjadi Research and Advocacy Organizer di Ikatan Alumni FAUI, dan Mentee in Energy untuk Young Women in Sustainability. Mbak Heksa juga telah memiliki berbagai publikasi di beberapa juri Development Bank, dan Expert Assistant di Kemenko Perekonomian RI, serta sejak tahun 2018, hingga saat ini merupakan seorang associate lawyer di Umbra Strategic Legal Solution. Untuk menyapa Mbak Heksa nanti selanjutnya kita sapa sendiri di sesinya nanti ya. Baik, setelah kita berkenalan dengan semua narasumber yang telah hadir, kita akan langsung masuk nih ke sesi pemaparan atau sesi mungkin aku ingin bertanya, aku izin pakai aku ya Mbak dan Abang instead of saya biar lebih akrab aja. Di sini karena tema organisasi, kan nanti setelah kita meniti karir dan bekerja after campus life gitu kan. Yang pertama mungkin aku mau bertanya ke Mbak Titis. Aduh, sorry. Ya. Gimana itu? Kalau dari CV yang udah kita dengar bareng-bareng tadi, Mbak dan Abang yang di sini kan punya segudang pengalaman organisasi nih, dan sudah pernah menjadi istilahnya pejabat-pejabat di organisasi masing-masing pada saat kuliah gitu kan. Nah, kira-kira kalau dari Mbak Titis sendiri, apa sih yang membuat Mbak Titis akhirnya bisa memutuskan untuk aktif mengikuti berbagai organisasi, dan kira-kira kenapa organisasi dalam dunia kampus itu menjadi penting untuk nanti dunia bekerja? Kalau mengenai aktivitas di luar kelas sih ya, generally kalau saya personally gitu ya, bukan hanya kalau misalnya kita lagi sekolah baik dari SMA maupun kuliah gitu, ya karena pada akhirnya menurut saya memang pembentukan karakter itu tidak hanya terjadi di ruang kelas gitu ya, dan memang apabila kita sedang enroll di sebuah institusi, misalnya di kampus di FAUI, at the time itu memang saya merasanya platform yang paling memungkinkan untuk saya mendapatkan exposure untuk membangun karakter itu memang ada di organisasi. Waktu saya kuliah dulu memang saya tidak hanya beraktivitas di kampus sih, jadi saya juga ada volunteering activities juga di luar, dan itu sih sebenarnya kalau bagi saya goalnya adalah untuk ya basically sih ya untuk jadi orang yang lebih baik aja gitu secara karakter, karena saya pikir ya ketika itu memang di kelas itu kita mendapatkan ilmu dan untuk memperdalam substansi tentang ilmu hukumnya itu sendiri yang tentunya nanti akan berguna gitu di profesi yang ditekuni nantinya gitu. Tapi hal-hal yang sifatnya mungkin non teknis gitu ya, seperti kenyamanan untuk berinteraksi dengan orang lain,
terbiasa untuk berinteraksi dengan orang-orang yang background-nya sangat diverse. Ini adalah hal-hal yang sebetulnya organisasi di kampus itu memberikan banyak sekali kesempatan gitu. Dan mungkin ini juga yang tidak terjadi ya kalau di ruang kelas itu kan kita basically ya belajar tentang materi, mendengarkan dosen. Sekali-sekali aja mungkin kita akan ada pembagian kelompok. Kalau saya nggak tahu sekarang seperti apa. Tapi kalau dulu saya ya bikin paper bareng-bareng gitu kan. Lebih pasif gitu, dinamika yang terjadi dalam interaksi dengan orang-orang yang berbeda latar belakang untuk mencapai suatu tujuan tertentu itu pada akhirnya memang dapatnya di aktivitas di luar kelas gitu. Kalau dari saya sih sebenarnya itu ya untuk melengkapi pembelajaran yang terjadi di ruang kelas agar prosesnya tuh sedapat mungkin utuh gitu during the 4 years, mungkin kalau sekarang 3 tahun di kuliah. Saya sih dulu kayak unheard of banget lulus gitu. Jadi gitu dari saya. Oke, I see. Nah, kalau dari Mbak Titi sendiri, kan kita pengen tahu nih, kira-kira dari kegiatan-kegiatan tadi, nggak cuma organisasi aja, tapi juga ada volunteering, apa sih hal yang menurut Mbak paling penting yang bisa didapatkan selama berorganisasi? Dan mungkin kalau Mbak ada pengalaman atau cerita yang berkesan selama mengikuti kegiatan-kegiatan itu, bisa berbagi nih dengan kita yang ada di sini. Kalau menurut saya, dan ini tentunya mungkin emang nggak kerasa ketika kita lagi menekuni kegiatannya ya pas lagi di kampus ya, karena kalau pas lagi di organisasinya atau di kegiatannya mungkin yang kerasa tuh cuma capek gitu kan punya deadline. Kalau seandainya anak danus tuh kayak aduh masih ada berapa puluh juta lagi gitu kan, kebanyakan stresnya lah gitu. Cuman sesungguh-sungguhnya nanti ini juga setelah years of reflection gitu, sebetulnya sih yang saya rasa saya dapat sekali dari pengalaman aktivitas dan organisasi saya itu memang menempa etos kerja gitu. Dan memang pada akhirnya ini jadi berguna sekali gitu ya. Resilience dan etos kerja itu pada akhirnya yang akan membawa kita sampai mana gitu. Karena memang pada kenyataannya gitu ya, di hidup yang sebenarnya ketika kita mendalami profesi toh bukan hanya level pengetahuan substantif saja yang akan menentukan kita itu orang yang seperti apa dan akan sampai mana dengan kapasitas sejauh apa, namun juga ya etos kerja keseharian gitu. Dan ini memang sesuatu yang nggak lahir dengan sendirinya ya menurut saya, dan memang harus sedini mungkin menurut saya ditempa terus-terusan aja ada challenge gitu. Mungkin yang kelihatannya menial kayak harus jadi nasi box untuk berapa ratus orang Alsa Ikom gitu misalnya ya. Itu pada akhirnya akan membuat kita terbiasa untuk troubleshoot sesuatu, dan jadinya nggak takut lah kalau seandainya ada masalah di depan mata gitu untuk troubleshoot. Ya jadi itu sih sebetulnya etos kerja sih menurut saya ya yang sangat jadinya pada akhirnya berguna gitu dan tertanam gitu, dan itu memang terjadinya ya memang dengan terus-terusan aja nge-expose diri ke berbagai masalah gitu lewat organisasi maksudnya. Iya, setuju sih Mbak. Aku juga merasa seperti itu soalnya. Oke, mungkin kita beralih dulu untuk ke narasumber selanjutnya, ke Mbak Nancy nih. Halo Mbak Nancy. Halo Sarah. Iya, nah mungkin pertanyaan aku juga kurang lebih sama tadi ke Mbak Titi. Jadi aku pengen tahu dulu kira-kira kenapa sih Mbak Nancy dulu memutuskan untuk aktif di berbagai organisasi selama di kampus, dan kenapa menurut Mbak Nancy organisasi itu menjadi penting sehingga memilih banyak kegiatan gitu. Oke. Pertama-tama aku setuju banget dengan Mbak Titis bahwa sebenarnya organisasi, kenapa sih akhirnya ikut organisasi banyak, karena merasa perlu dapat exposure di platform lain, yaitu untuk pembentukan karakter. Tapi ini untuk semua adik-adik kelas tahu. Selain itu, saya harus kasih tahu senyatanya pengalaman saya kenapa memutuskan terjun di satu organisasi, terus jadinya bisa banyak. Pertama LASAL, BLS, BEM, PO, dan lain sebagainya. Pertama karena ada kebutuhan. Jadi karena dulu saya terdesak masalah finansial ya. Jadi kalau kita mau dapat beasiswa, biasa akan ada pertanyaan interview. Coba ceritakan pengalaman organisasi kamu, leadership organization kamu apa aja, seperti itu. Kalau kita nggak pernah ikut organisasi, gimana saya bisa menceritakan soal leadership saya di dalam organisasi? Jadi sebenarnya pertama-tama karena saya tahu saya butuh beasiswa untuk sekolah, dan ternyata syarat satu beasiswa tersebut adalah butuh pengalaman organisasi, makanya saya ikut organisasi.
Ternyata ketika saya masuk organisasi tersebut, saya tuh belajar banyak hal, yaitu salah satunya yang paling utama adalah pembentukan karakter. Itu betul banget. Ketika di berorganisasi kita mengenal sekali bagaimana akhirnya harus memutuskan permasalahan, belajar memutuskan permasalahan. Belajar juga bagaimana akhirnya mengorganize banyak kepala hingga akhirnya jadi satu tujuan. Bagaimana menempatkan prioritas seperti itu. Nah, value-nya selain akhirnya cuma jadi beasiswa seeker, ternyata dalam kehidupan sehari-hari saya merasa itu penting untuk saya aktualisasi diri. Tempat kantor kamu, ketika di organisasi kamu belajar banyak hal, sebenarnya ketika di kantor yang banyak hal itu mungkin 90%-nya, 10%-nya justru dari materi kampus. Jadi contohnya seperti bagaimana kalian bisa decision making dalam satu masalah, gimana kalian bisa foster produktivitas, bagaimana misalnya kalian bisa kerja secara efisien dan efektif, bagaimana akhirnya mengkomunikasikan pekerjaan dengan tipikal orang yang berbeda-beda, dan bagaimana semua hal tersebut akhirnya bisa membawa kepuasan dari si pemberi kerja, kan seperti itu. Dan hal-hal seperti itu kan sebenarnya mungkin bisa ditemukan di dalam materi-materi kuliah kalau kita kerja kelompok, tapi kan lebih banyak kita dapatkan dari pengalaman organisasi. Kurang lebih sih seperti itu. Oke, nah kalau dari berbagai pengalaman Mbak tadi, kira-kira ada nggak sih yang paling berkesan atau yang paling Mbak ingat nih selama menjadi anggota dari Saya harus akui kalau saya tuh utang banyak sama FAUI, karena FAUI itu sudah bawa saya kemana-mana dan dapat banyak pengalaman kerja. Dulu saya pernah bercita-cita masuk Komisi Pemberantasan Korupsi, namun terbentur usia. Jadi ada usia minimum masuk ke sana tuh 27 tahun. Suatu saat Komisi Pemberantasan Korupsi itu dia buka talent scouting. Jadi cari talent scouting, jalurnya dari usia yang baru lulus bisa. Nah, organisasi yang saya ikuti ternyata telah membawa saya bridging untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Itu membuat saya istimewa sekali. Kenapa? Karena pencarian talent scouting tersebut. Kalau seandainya saya nggak pernah ikut LASAL, saya nggak pernah ikut organisasi LASAL dan nggak pernah kira berinteraksi dengan afiliasi-afiliasi di LASAL tersebut, mungkin saya nggak punya kesempatan untuk kerja di KPK. Nah, makanya saya sampai sekarang masih ingat kalau misalnya saya berhutang banyak dengan kampus saya karena mengubah nasib saya. Kalau kurang lebih sih begitu sih. Waktu saya baru lulus, saya kerja pertama tuh sebelumnya ada internship di satu law firm, terus saya pindah ke MKK. Senior saya Mbak Titis loh. Konon katanya waktu saya interview, ada yang kenal Nancy nggak? Kayaknya Mbak Titis tuh ngaku kenal saya di kampus. Coba kalau misalnya bilang nggak kenal kan, nggak jadi masuk. Oh iya benar. Jadi networking itu penting juga dari organisasi. Jadi selain dapat pengalaman, soft skill dan lainnya juga networking-nya dapat banget ya Mbak. Betul, networking dapat banget. Sampai ternyata seniornya juga satu. Saya sini sekarang sama Mbak Titis. Iya. Oke, makasih Mbak Nancy atas sharingnya. Mungkin Bang Danu dulu. Halo, selamat siang Bang Danu. Siang, Sarah dan teman-teman semuanya. Bang Danu, untuk sesi pemaparan ini, Bang Danu prefer menggunakan materi sendiri atau mungkin aku langsung tanya aja nih ke Bang Danu? Materi boleh? Udah waktunya yang materi atau? Sebenarnya kita gabung sih Bang, jadi bisa langsung disampaikan, tapi kalau langsung tanya jawab juga boleh. Seenaknya gitu. Mungkin dari materi aja, biar bisa ngeliat gambarannya juga kan teman-teman semuanya. Oke, siap Bang. Dipersilakan untuk Bang Danu dan mungkin dari panitia boleh dibantu. Oke, mungkin sambil nunggu bisa coba nambahin tadi yang Mbak Nancy sama Mbak Titis sudah sampaikan kali ya. Oke, boleh. Iya, mungkin sambil panitia di-prepare juga ya. Oke. Untuk materinya. Nah, sama nih, mungkin kurang lebih pertanyaannya juga mirip-mirip sama Mbak Nancy dan Mbak Titis. Kita penasaran banget, kenapa sih Bang Danu dulu memutuskan untuk aktif sampai jadi DE BLS juga ketika berkuliah gitu. Dan kira-kira apa sih yang menjadi penting dalam berorganisasi sehingga nanti bisa membantu kita di dunia pekerjaan? Oke. Masih setuju sih dengan Mbak Titis tadi kalau disampaikan sebelumnya untuk membangun karakter. Kalau dari saya sih lebih memikirkan selain kuliah, ilmu apa lagi sih yang harus dimiliki. Nah, mau nggak mau yaitu soft skill. Dari soft skill kita belajar banyak dari organisasi. Terus Mbak Nancy juga tadi punya cerita bagus ketika mau ngambil beasiswa.
harus cerita apa aja sih kegiatannya di kampus. Kalau saya lebih ke arah ketika pertama kali lulus dari FAUI, interview, selain dia bahas nilai ya kan, terus skripsi, dia juga menanyakan kamu selama di kampus 4 tahun ngapain aja, bisa kuliah pulang. Jadi habis saya belajar, saya makan di barel, saya pulang. Saya nggak bisa bayangin cerita apa lagi yang bisa saya sampaikan. Jadi dari situ organisasi apapun yang kalian ikuti itu bisa menjadi cerita kalian. Kalau misalnya di saya menceritakan soal organisasi saya di Business Law Society. Saya jelasin bahwa organisasi saya itu bergerak di hukum bisnis, lalu kita bikin kompetisi hukum bisnis terbesar di Indonesia, terus banyak panitia yang terlibat, lalu selama setahun biasanya membawahi berapa staff, berapa manajer, hal-hal tersebut itulah yang bisa disampaikan ketika interview. Dan para pewawancara juga sangat tertarik. Terkadang bahkan pewawancaranya juga dari organisasi yang sama, tidak menutup kemungkinan. Tiba-tiba dia, oh kamu juga gabung di ALSA ya? Atau misalnya, oh kamu anak BEM juga ya? Oh dulu saya ketua BEM. Jadi apapun organisasi itu pasti akan sangat membantu kita nantinya di dunia karir. Nggak cuma masalah nilai bagus, tapi juga bagaimana memperlakukan senior, rekan kerja itu baik. Dan itu semuanya diajarkan di organisasi. Ketika kalian dikasih kesempatan untuk memimpin, bagaimana membuat junior dan teman-teman itu ikut bergerak, tapi bukan karena disuruh-suruh. Tolong ya kerjain ini. Tapi mereka melihat, oh ini ketuanya ikut aktif. Berarti gue juga harus mensukseskan organisasi ini dan muncul gerakan bersama lah dengan teman-teman lainnya. Seperti itu sih mungkin yang bisa sharing. Oke, setuju banget sih Bang, karena pasti aku juga ngerasain kan wawancara untuk nyari kerja tuh pasti ditanya kamu di kampus ngapain aja sih waktu 4 tahun ngapain belajar, dan pasti ya benar-benar itu bakal jadi poin menarik juga sih untuk diceritakan ketika wawancara nanti. Selamat siang semuanya. Ya, jadi pada siang hari ini saya diminta oleh teman-teman dari DWLC untuk sharing pengalaman berorganisasi di kampus dan manfaatnya buat dunia kerja. Pastinya manfaat dari organisasi itu sangat besar sekali. Bahkan mungkin tidak bisa dijelaskan secara kata-kata, karena membentuk kalian dari awal proses pendidikan sampai dengan lulus. Ya. Oke, mungkin kalau di CV tadi sudah disebutkan oleh panitia sebelumnya, mungkin Abang on true story. Kenapa Abang sampaikan ini based on true story? Karena ini sebuah kegundahan ketika Abang masuk ke FAUI dan Abang merasa ada sesuatu yang kurang. Ya, jadi di slide kelima Abang sampaikan masuk FAUI belum glowing, ya masih dekil, bingung mau gabung organisasi yang mana, karena kita bisa lihat organisasi di FAUI banyak sekali, banyak dari ada. Di situ ada banyak alasan kenapa sih orang biasa gabung organisasi. Kalau dulu di tahun Abang itu masih rame yang namanya emblem di jaket kuning. Ya kan, wah semua organisasi bila gabung ada dapat emblem. Semuanya senang tuh. Wah seperti aktivis ya kan. Ada juga yang gabung di organisasi ikut temen. Lu gabung apa? Oh gue gabung misalnya ALSA atau gabung WLS. Oh gue ikut deh gitu. Atau misalnya ada gebetan ya kan. Gebetannya gabung di suatu organisasi, dia ingin selalu bersama. Nah dia juga gabung di organisasi tersebut. Kemudian ada juga yang ngerasa ini organisasi eksis banget. Kalau gue mau ikut eksis ya gue harus gabung organisasi ini. Ada juga di sini yang lebih orang mencari manfaatnya, yaitu pengalaman dan ilmu. Nah, pengalaman dan ilmu ini lebih ke arah teman-teman yang memang udah tahu nih dari organisasi ini saya bakal dapat pengalaman dan pastinya juga dapat ilmu. Nah, ini yang sebenarnya paling penting ketika kita memilih organisasi. Diharapkan organisasi yang kita pilih itu juga sesuai dengan apa yang kita ingin lakukan. Jangan sampai kita gabung di organisasi itu terpaksa atau cuma ikut-ikut teman. Itu yang akan jadi masalah. Nah, sedangkan Abang lebih ke arah pengalaman ketika SMA. Oke. Abang ceritakan, oke. Abang sekolah di sebuah SMA semi militer di Magelang, SMA Taruna Nusantara. Gambarannya kurang lebih seperti Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ya. Banyak sekali organisasinya di SMA Abang, juga banyak sekali pasukan-pasukan khusus. Ada Tonpara, ada PKS, ada Pataka, pengibar bendera, lalu ada marching band, dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memang sangat bermanfaat ketika nanti sudah bekerja. Nah, organisasi yang banyak itu, Abang memutuskan ketika SMA, gimana kalau gue menjadi kupu-kupu tapi di SMA. Karena gue cuma mau belajar yang rajin, nilainya bagus, selalu masuk di universitas
negeri yang bagus, yang unggulan. Abang belajar giat, tapi abang melewatkan semua kegiatan-kegiatan itu. Begitu lulus, nilai bagus, abang mendapatkan universitas negeri yang abang mau, cuma ada hal yang abang ngerasa nggak lengkap, yaitu salah satu soft skill ataupun manfaat dari organisasi. Di situ abang ngelihat ketika teman-teman bikin CV, mau daftar organisasi, abang lihat CV-nya kosong, ya kan? CV abang kosong. Ini mau ngisi apa ya? Isinya kosong banget karena di SMA teman-teman yang lain mungkin OSIS, ya kan, ketua OSIS, atau misalnya jadi jabatan-jabatan lain yang OSIS, atau misalnya tim bola, tim basket. Di situ abang kosong. Karena abang bingung, akhirnya abang memutuskan gue nggak bisa lagi nih di bangku kuliah melakukan hal yang sama seperti ini. Ya, nggak bisa kayak gitu, harus berubah. Nggak bisa dan lu kayak gini lagi. Apalagi nanti lulus kuliah, lu mau cerita apa? Seperti itu. Nah, berikutnya next di slide berikutnya itu kita bisa lihat bahwa di kampus FAUI itu ada organisasi badan otonom dan badan semi otonom FAUI. Ada banyak sekali. Ya, ada LK2, ada Kopma, ada ALSA, ada Perfilma, ada BEM, ya kan, ada BPM, banyak sekali. Kita dihadapkan lainnya. Di sini semua orang akan bingung untuk memilih. Nah, berikutnya di slide berikutnya pasti banyak yang bertanya, "Bang, mana organisasi yang bagus, Bang?" Di sini semuanya selalu nanya gitu, "Bang, organisasi mana yang lebih baik aku join nih?" Nah, oke. Di slide berikutnya abang sampaikan bahwa semua organisasi itu pada dasarnya bagus. Yang terpenting adalah bagaimana menjadikan organisasi yang kita pilih itu menjadi organisasi yang lebih baik dengan segala ide dan perubahan yang dapat kita kontribusikan, sehingga organisasi tersebut menjadi bagian penting dalam hidup kalian sekarang, esok, dan selamanya. Jadi kita kalau milih organisasi, ya kita pilih organisasi yang bisa membantu kita dan mengembangkan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau misalnya memang kalian suka tentang hukum bisnis, ya kalian gabung di organisasi yang fokus dengan hukum bisnis. Kalian suka peradilan semu, ya berarti kalian gabung dengan organisasi yang sering melakukan lomba peradilan semu. Hal-hal sesimpel itu yang bisa membuat kalian lebih berkembang ketika bergabung dengan organisasi. Oke. Di slide berikutnya abang sampaikan pada akhirnya abang memutuskan untuk di slide berikutnya abang dari abang tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga sampai dengan akhirnya abang di wisuda. Nah, di sini abang sampaikan, jadikan sebuah organisasi yang kamu ikuti sebagai rumah keduamu. Maka kamu akan merasa nyaman dan ingin terus tinggal dan merawat rumah tersebut. Nah, kita bisa lihat dari foto ini ketika tahun pertama abang abang mengantarkannya, dan pada akhirnya ketika abang di tahun keempat lulus, abang juga diantarkan oleh junior abang yang secara tidak langsung jadi direktur eksekutif. Dari gambaran ini kita bisa melihat bahwa ketika berorganisasi itu seperti perjalanan hidup dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Di slide berikutnya ada pertanyaan, mengapa berorganisasi dalam dunia kampus itu penting? Yang pertama pastinya tentang soft skill, berhubungan dengan orang. Kita memiliki soft skill, berhubungan dengan orang yang baik, bagaimana tata cara mengirim email, menghubungi alumni, bagaimana mengundang pembicara, banyak dengan alumni ataupun abang sempat bikin collab. Jadi kalau yang ketiga, kita juga butuh ilmu hukum dan ilmu lainnya. Terkadang kita belajar hukum secara banyak, tapi kita suka lupa ilmu apa lagi sih yang harus kita pelajari. Di situ kita akan bisa lihat bahwa banyak sekali ilmu yang harus kita pelajari, ya. Dan yang keempat, saluran untuk berkarya dan berkontribusi. Ketika kalian gabung di organisasi, kalian pasti akan tertantang untuk mengadakan seminar atau mungkin tarang. Abang akan share kepada junior-junior di baru apa saja yang didapatkan dari berorganisasi. Nah, di sini ada 4. Yang pertama, terakhir diundang menjadi dosen. Diundang menjadi dosen, kembali lagi ke keaktifan ketika kalian sudah kembali ke masyarakat, kalian sampaikan seperti itu. Abang teringat sekali dulu ketika belum bergabung di organisasi, masih pengalamannya 0, pertama kali tidak bisa bayar. Di slide berikutnya ada pertanyaan, adakah hal-hal yang dipelajari saat berorganisasi, namun tidak banyak orang yang menyadarinya? Kita bisa lihat bahwa jumlah manusia cukup banyak sekarang, teman-teman di kampus saja sudah ada program reguler, paralel, internasional, berarti persaingan semakin ketat. Jadi mau nggak mau kita harus go big or go home. Di slide berikutnya ditanyakan, adakah hal-hal yang paling berkesan dan sama sekali tidak disesali dari pengalaman berorganisasi Anda?
Di sini Abang bisa sampaikan bahwa memimpin organisasi adalah sesuatu yang sangat berkesan karena kalian dikasih kesempatan tidak hanya berkontribusi di sebuah organisasi menjadi kepanitiaan atau membuat suatu project, tapi kalian juga ditantang untuk bisa memanage teman-teman yang seangkatan, bahkan bisa minta tolong kepada senior-senior ketika menjadi pembicara hal-hal tersebut yang kalau misalnya kalian tidak ditempatkan di tempat seperti itu kalian tidak digembleng secara langsung. Jadi di sini tantangan kalian untuk menjadi seorang lulusan Fakultas Hukum yang lebih dewasa lagi. Nah, berikutnya dari teman-teman panitia juga menanyakan, apakah pengalaman berorganisasi menjadi salah satu faktor dalam penerimaan seseorang dalam pekerjaannya atau pada lingkungan kerja? Seperti tadi disampaikan di awal tanya jawab, pertanyaan interview ketika lulus, dia nanya ketika berkuliah aktif dalam organisasi apa. Di situ kita harus menceritakan apa sih yang kita lakukan di dunia perkuliahan. Oke. Di slide berikutnya, teman-teman juga menanyakan bagaimana pengalaman organisasi. Seperti apakah yang banyak dicari dalam dunia pekerjaan. Maka di sini Abang akan sampaikan, lulusan hukum dituntut untuk menguasai bidang, tidak hanya di bidang hukum, serta juga mampu membangun personal branding dirinya. Jadi ketika kita lulus, kita menjadi seorang lulusan hukum yang memang siap di masyarakat. Seperti yang kita tahu bahwa hukum adalah pekerjaannya terkadang terkait dengan jasa. Ketika orang memakai jasa kita, orang juga pasti ingin melihat nih siapa sih yang menjadi pengacara saya, siapa sih yang menjadi legal counsel saya. Jadi kalian juga harus membangun personal branding kalian yang memang mumpuni di bidang tersebut. Dengan cara apa? Kalian bisa melakukannya dengan aktif di sosial media, mungkin kalau misalnya di LinkedIn, kalian sering membuat tulisan, lalu kegiatan-kegiatan yang sering kalian jadi pembicara, seperti itu yang bisa kalian sharing di sosmed-sosmed yang kalian miliki. Dan mungkin berikutnya pertanyaan, apakah skill yang didapatkan dari pengalaman berorganisasi Anda betul-betul membantu Anda dalam dunia pekerjaan? Pengalaman organisasi seperti apakah yang paling berguna dan digunakan dalam dunia pekerjaan? Pastinya sangat membantu dalam dunia pekerjaan dan organisasi akan sangat bermanfaat apabila Anda menjadi badan pengurus harian. Di sini Abang mau mendorong teman-teman semuanya untuk ketika gabung di organisasi itu tidak hanya sekedar gabung lalu ngikutin ini saya disuruh apa aja ya sama senior, tapi kalian juga harus mencoba tantangan-tantangan baru. Ketika kalian sudah selesai menjadi staff, kalian harus mencoba menjadi supervisor. Ketika selesai menjadi supervisor, kalian harus belajar juga kalau bisa memimpin sebuah organisasi. Mungkin dari slide pemaparan Abang cukup sekian, bisa dilanjutkan dengan tanya jawab dari panitia saja. Seperti itu. Terima kasih Bang Danu atas pemaparan yang sangat menarik dan komprehensif. Wow, lengkap banget tadi pemaparannya. Oh ya, di sini sudah bergabung juga dengan kita ada Mbak Safira Heksagraha. Mungkin aku sapa dulu. Pembicara, panitia, dan peserta. Baik. Kita udah kenal dengan baik Sani. Baik ya Mbak? Iya. Oke, mungkin aku tadi mau lempar pertanyaan dikit dulu nih buat opening ke Mbak Eksa. Tadi aku juga udah sempat mention ke narasumber yang lainnya. Nah, kita kan tahu nih, mungkin yang angkatan aku juga pasti tahu siapa sih Mbak Eksa, Ketua BEM FAUI gitu kan. Nah, apa sih yang membuat Mbak Eksa akhirnya dulu memutuskan untuk aktif berorganisasi di BEM, dan kira-kira pengalaman apa sih yang paling menarik, yang paling berkesan yang bisa di-sharing nih ke kita semua saat berorganisasi dulu? Kurang dulu aku join organisasi tuh waktu maba ikut 2. Pertama aku ikut BEM, sama aku juga dulu pernah staffing di BLS di divisi kajian IP Tech gitu. Nah, ini cukup berbeda gitu kan karena sebelumnya waktu dari sekolah juga untuk kios-kios itu harus keluar dari stasiunnya gitu kan, padahal mereka udah ada perjanjian sewa dan lain-lain segala macam gitu, cuman ya konsepnya nggak masuk aja gitu sama di situ aku banyak berinteraksi soal section itu sebenarnya langka juga kan penerapannya di Indonesia, jadi banyak sekali lah insight. Tapi yang sangat berkesan buat hati aku adalah
persistensi dari orang-orang yang bahkan 3 tahun advokasi itu berjalan masih rajin ikut konsolidasi dan lain-lain segala macam, padahal bisa saja gitu kan mereka mencari pekerjaan lain, tapi mereka sangat persisten dengan haknya karena mereka tahu di mata hukum mereka punya hak tersebut gitu. Di situ ada salah satu pedagang yang cukup dekat sama aku, namanya Ibu Ayu, pedagang di stasiun UI. Di situ dia orang yang sangat persisten dan aku terharu karena aku ngerasa gak banyak kasih apa-apa buat mereka gitu, hanya mendampingi aja, tapi kalau misalnya diskusi gitu kita ngasih tahu berdasarkan undang-undang ini ibu punya hak, itu tuh dia jadi merasa semangat gitu. Ternyata pemberdayaan tuh punya arti yang sangat penting ya gitu, apa yang kita banget gitu. Terus hal yang paling berkesan lainnya adalah waktu aku jadi ketua BEM, aku tuh sebenarnya nggak aware kalau pas terpilih aku adalah ketua BEM perempuan pertama dalam sejarah BEM FHUI gitu. Baru sadar ketika sama senior-senior di Sapi. Tapi ketika aku mulai menjabat itu banyak laporan kasus kekerasan seksual yang masuk gitu ke aku. Aku sempat ngerasa bingung apakah ini suatu hal yang baru atau misalnya sesuatu yang sebenarnya udah ada cuman terkubur aja gitu. Dan yang aku sadari adalah ketika mendampingi beberapa korban, di situ mereka bilang mereka nyaman dan percaya sama aku karena salah satunya aku perempuan dan kekerasan seksual gitu. Wow, dari berorganisasi di BEM juga ternyata Mbak Eksa dapat banyak banget pengalaman yang berkesan ya, mulai dari advokasi sampai ternyata ada raise awareness untuk isu kekerasan seksual juga ketika dulu berorganisasi. Menarik banget pengalaman ini dari Mbak Eksa. Terlibat di interview kandidat di tempat kerja saya gitu. Biasanya kalau memang orangnya tuh tadinya punya latar belakang aktivitas yang cukup banyak gitu. Dan yang lebih penting lagi sih bukan hanya banyaknya daftar kegiatan atau daftar sasinya ya, tapi bagaimana semua pengalaman itu dimaknai gitu pada akhirnya. Dan ini mungkin lepas dari proses rekrutmennya sendiri, biasanya kan kalau di seseorang gitu memang tadinya punya track record berkegiatan dan memaknai kegiatannya, itu memang sangat kelihatan gitu pada akhirnya karena dirinya nyaman untuk berinteraksi. Saya bilang sih ini tuh nggak lahir dengan sendirinya gitu, memang butuh years of practice ya. Jadi memang kalau tadi Mbak Heksa menyebutnya karir organisasi, dimulai sejak awal itu sih menurut saya memang penting banget karena pada akhirnya how well practiced are you tuh bakal langsung kelihatan ketika ngehandle-nya itu pekerjaan di keseharian gitu. Bukan hanya pas lagi interview ya, tapi itu biasanya kalau pas probation langsung kelihatan lah. Takut apa langsung kayak excited atau langsung pengen nge-troubleshoot, itu tuh adalah hal-hal yang sebetulnya nggak necessarily didapatkan di ruang kelas. Karena kalau di ruang kelas kita ngomongnya materi lah. Jadi memang itu sih yang menurut saya sih memang penting pada akhirnya pengalaman organisasi itu ya, terlepas dari proses rekrutmennya actually itu dijadikan suatu komponen penilaian atau tidak ya, pilihan untuk terlibat gitu dalam kegiatan di luar kelas gitu, di luar ruang kelas ya, apapun itulah ya. Ya dan bagaimana memaknainya sih juga gitu, karena kadang-kadang ada juga kan orang-orang yang memilihnya itu berorganisasi, memang stick di satu organisasi, jadi dia nggak lompat-lompat di banyak hal gitu. Dan kalau secara CV itu kayaknya visually cuma itu aja yang dia kerjain gitu. Tapi again the banyaknya daftar itu tuh nggak menentukan segalanya gitu, karena pada akhirnya ya seberapa banyak akhirnya testednya akan ketika kita mengalami dan menyelami setiap tantangan nantinya di tempat kerja gitu. Gitu sih mungkin Sarah. Oke, jadi bagaimana nanti soft skill-nya ini bisa kita pakai di dunia pekerjaan ya Mbak, terutama ketika baru memulai karir, pasti kelihatan nih kalau misalnya kita emang memaknai banget ketika berorganisasi tadi. Ya, oke. Aku mau lanjut ke Mbak Nancy dulu nih. Nah, kalau menurut Mbak Nancy sendiri dengan pertanyaan yang sama, kira-kira untuk mendapatkan posisi pekerjaan dan kira-kira jika iya, bagaimana sih yang dicari ketika kita bekerja nanti? Oke. Sebenarnya sama, saya juga mention cerita, waktu saya apply di satu kantor, Mohtar Karwin Komar, itu banyak kandidat, katakanlah nilainya sama, terpaksa ditanya sama seniornya. Kebetulan ada Mbak Titis, ada Mbak Madiosi, pas di atasnya.
kenal nggak sama si berbeda pergaulannya, dan itu lewat organisasi. Nah, cukup banyak menurut pasti punya part khusus dalam suatu rekrutmen. Nah, kalau misalnya tadi pertanyaan selanjutnya akhirnya kepake pelajaran soal etik dalam ada 16 kepala. Bagaimana menyatukan 16 ide itu dalam sana yang harus dipresentasikan kepada klien atau kepada berinteraksi, menuangkan satu gagasan ide, lalu juga kalau singkatnya yang mungkin Sarah tanyakan guna atau nggak guna banget. Jadi soft skill yang tidak kita dapatkan dalam perkuliahan, dalam SKS, itu justru bisa jadi modal utama dalam bekerja dan justru mungkin jadi nilai tambah, added value yang mencirikan orang tersebut dibandingkan orang lain. Kalau di dunia kerja yang saya rasakan, IPK itu udah nggak ditanyain lagi. IPK bagus, itu bagus. IPK jelek, ya kalau di sini bagus. Cuma maksudnya IPK itu udah nggak ditanya lagi di dunia kerja. Gimana kalian bertanggung jawab terhadap pekerjaan, menjadi profesional itu nggak dibuktikan dengan IPK, tetapi dengan cara bagaimana kalian memulai pekerjaan, mengerjakan pekerjaan, dan menyelesaikan pekerjaan tersebut. Oke, siap Mbak. Lanjut ke Bang Danu. Kalau dari Bang Danu sendiri mungkin tadi udah sedikit dibahas waktu pemaparan materi, tapi berdasarkan pengalaman Abang hingga di posisi yang sekarang, pengalaman organisasi itu menjadi penting nggak sih Bang ketika nanti kita bekerja? Sebelum kita bekerja biasanya kan ada kayak ikut workshop kan. Kita kasih CV, ikut workshop, nanti dipilih sama entah itu law firm atau perusahaan. Nah, di beberapa organisasi kadang-kadang diajarkan bagaimana tata cara membuat CV yang baik dan benar. Memang tidak ada aturan secara jelas CV harus seperti apa. Tapi pasti ada hal-hal teknis yang memang buat pewawancara atau HRD itu sesuatu yang bahasanya penting lah. Nah, waktu itu Abang masih panitia. Abang tidak akan sebutkan perusahaan atau law firm ya. Abang ikut bantu seleksi, jadi di situ ada sekitar 100 orang yang ngumpulin CV, senior Abang di atas. Tiba-tiba dari perusahaan tersebut dia sampaikan, Danu tolong bantu seleksi CV-nya, dari 100 itu mungkin jadi cuma tinggal 20. Nah, apa Bang persyaratannya? Dia cuma bilang, oke, buat CV yang lebih dari 3 halaman, take out. Tidak ada fotonya, take out. Hitam putih, di print hitam putih tapi ada fotonya, juga kalau bisa kamu take out. Dari situ Abang bisa ngelihat bahwa sebenarnya ada ada aturan-aturan khusus yang sebenarnya kalau misalnya kita nggak belajar di kampus atau misalnya tadi ada organisasi yang mengajarkan tapi kita nggak ikut, kita akan kelewatan hal-hal tersebut. Justru dari pengalaman tadi ikut membantu seleksi peserta workshop, Abang bisa tahu bahwa sebenarnya hal-hal tersebut dinilai dari perusahaan atau penerima kerja seperti itu. Oke, jadi dari pengalaman tadi, Abang tahu nih kira-kira CV yang kayak saya sendiri, menurut Mbak, pengalaman organisasi itu bisa jadi salah satu faktor untuk mendapatkan posisi yang sekarang? Baru banget ini, kalau yang dari pengalaman aku sih ya, dulu aku pertama kali kerja itu magang lah ya, project intern di ADB, dan aku rasa pengalaman organisasi aku sangat relevan dulu sama pekerjaan aku pertama itu, karena dulu di tempat kerja aku pertama dulu pekerjaannya adalah mengevaluasinya itu secara tematik, dan temanya dulu tentang gender gitu. Jadi karena waktu kuliah aku sudah terbiasa dengan isu gender, aku sudah bisa mengidentifikasi relevan untuk dievaluasi dari proyek tersebut. Kali bekerja di NGO, di ISL, dari kuliah sudah terbiasa berinteraksi dengan komunitas-komunitas yang serupa gitu kan, konsolidasi dengan masyarakat sipil, dengan organisasi-organisasi lain gitu, dan juga kalau di Kasrat itu pernah beberapa kali diskusi dengan stakeholdernya, sudah familiar gitu, jadi udah pernah terlibat lah dalam jenis-jenis pekerjaan yang menjadi tanggung jawab aku dulu di ISL sebagai peneliti. Nah, untuk di law firm, justru waktu pertama kali aku kerja itu aku ditanyain, kamu yakin mau kerja di sektor privat gitu kan, considering profile aku publik kan kamu jadi lawyer gitu kan, corporate lawyer. Terus aku di situ bingung dan ya candid banget. Dan di kantor aku yang sekarang aku bersyukur sih, maksudnya situasinya itu cukup egalitatif, jadi aku walaupun masih muda gitu kan, aku baru kurang dari 3 tahun lah di kantor yang sekarang ini,
aku bisa menyuarakan hal-hal yang menurut aku penting gitu. Jadi aku adalah satu-satunya associate di kantor yang berani bilang sama partner-partner aku kalau misalnya aku nggak mau terlibat di industri ekstraktif dan benar-benar sesuai dengan concern dengan prinsip aku, atau misalnya kayak kurang ajar nggak ya gue gitu, punya ekspektasi kayak gitu. Cuman aku rasa nggak ada salahnya untuk mengkomunikasikan boundary masing-masing, dan untungnya bisa diterima gitu sama kantor aku, dan nggak less produktif juga dibanding teman-teman yang memang nggak menentukan limitasi tertentu gitu. Jadi menurut aku itu justru bisa lebih berguna buat kitanya sendiri untuk menavigasi diri gitu. Kira-kira pekerjaan apa sih yang tepat buat kita gitu. Kalau dari segi employer-nya aku belum punya kapasitas untuk itu rasanya. Oke, wow. Aku amazed juga nih dengan cerita Mbak Eksa. Ternyata value yang dibangun sejak organisasi dulu, sejak di BEM, dibawa juga sampai ke pekerjaan yang sekarang sesuai dengan concern Mbak Eksa sendiri. Luar biasa banget. Oke, kita ke next question lagi, ke Mbak Titis Handari. Nah, kalau dari pengalaman organisasi Mbak Titis nih selama berkuliah dulu, menurut Mbak, unsur apa yang paling berguna? Dan juga adakah sesuatu yang mungkin Mbak rasa sesali dulu? Kenapa ya dulu Mbak kurang melakukan ini? Atau kenapa ya dulu gue memilih organisasi ini? Kira-kira ada nggak Mbak? Jadi yang paling berguna dan mungkin yang cukup disesali ketika sudah bekerja. Oke, kalau masalah guna dan manfaat tadi sebetulnya sudah sempat dibicarakan beberapa kali ya. Basically etos kerja, tidak takut untuk menghadapi masalah, dan karena sebanyak mungkin dapat masalah dan terlatih untuk menyelesaikan itu tuh sebetulnya di dalam pikiran kita, cara mikir kita tuh pasti berubah gitulah ya. At least buat kemampuan untuk connect the dots gitu. Ini sih saya merasa bersyukur banget ini, to be honest ya. Tadi betul kata Mbak Nancy gitu, bahwa ketika di tempat kerja tuh memang justru 90%-nya itu adalah soft skill gitu. To be honest nih, saya sejak awal berkarir, maksudnya di dunia profesional itu kan saya selalu jadi corporate lawyer gitu ya, baik di law firm maupun sekarang in-house gitu. Dan itu sebetulnya banyak sekali yang skill yang sangat membantu adalah paling nggak karena saya bisa mengidentifikasi masalah, connect the dots, tahu kemana harus nyari, ya pada akhirnya itu yang membawa kita untuk terus mengembangkan diri gitu. Jadi saya setuju banget sama Mbak Nancy bahwa emang 90% of the time it's our soft skills yang akan menentukan kesuksesan kita lah gitu, kalau quote unquote kesuksesan. Nggak ada sih sebetulnya, kalau saya sih paling nggak berusaha untuk nggak pernah ada regret yang berlebihan yang sampai dari zaman kampus sampai sekarang. Ada kan ya pemikiran kayak, oh what have I got myself into gitu, kenapa sih gue ngambil semua komitmen ini gitu, kenapa gue kayak kerja sambilan tapi sambil organisasi ini tapi masih muting itu pasti biasanya on the day lah gitu. Cuman looking back setelah bertahun-tahun lewat, pada akhirnya nggak disesali juga, karena menurut saya itu juga turut membentuk karakter sampai ya sekarang saya tuh kayak sekarang gitu. Not saying bahwa saya sekarang nih oke ya. Cuman menurut saya itu lumayan definitif gitu untuk membentuk karakter. Jadi kalau regret sih saya rasa nggak ada ya penyesalan yang saya sesali gitu dari pilihan-pilihan saya dulu. Oke, kalau menurut Mbak Titi sendiri punya pengalaman organisasi yang sangat banyak itu menjamin kesuksesan seseorang nggak sih Mbak dalam dunia pekerjaan? Bermanfaat iya, menurut saya menjamin enggak, karena menurut saya memang orang itu dalam hidupnya ya memang grafiknya harus terus naik gitu ya. Jadi kalau misalnya kita merasa bahwa the past is enough, udah gitu berhenti, ya kan berarti grafiknya nggak naik kemana-mana gitu. Ya memang kita harus terus-terusan se-agile itulah untuk cukup rendah hati untuk tahu banyak sekali hal yang kita masih belum tahu, banyak sekali hal yang mungkin perlu kita alami, banyak sekali perspektif yang perlu kita pahami. Itu memang hal-hal yang harus terus-menerus menjadi penentu dalam pilihan-pilihan kita gitu. Jadi apakah menjamin? Menurut saya enggak, karena pada akhirnya akan selalu ada cara untuk memperkaya diri, dan pada akhirnya karena
karena hidup itu finite gitu ya, ada batasnya. Memang sedapat mungkin ya kita memang melibati apa yang ditawarkan oleh keseharian dan hidup kita lah gitu. Jadi tapi bermanfaat gitu. Saya nggak bilang itu nggak bermanfaat, cuman there's no guarantee lah, karena itu pada akhirnya memang kita sendiri yang akan menentukan hari ke hari itu kita seperti apa. Dan nanti makin dewasa juga makin banyak bisa menerima dan bisa mengetahui apa sih hal yang ada di luar kontrol yang kita nggak bisa apa-apain, apa yang sebetulnya masih dalam kendali kita, dan mudah-mudahan ya memang kita seiring bertambahnya usia akan selalu tumbuh untuk lebih bijak untuk bisa membedakan keduanya gitu. Oke, thank you Mbak Titis atas paparannya. Next kita ke Mbak. Juga pengen tahu nih kalau dari Mbak Nancy sendiri, kira-kira pengalaman apa yang paling berguna, walaupun tadi sudah disebutkan banyak ya Mbak, mungkin bisa di-highlight lagi, dan juga ada nggak sih yang disesalin waktu dulu Mbak berorganisasi? Oke, dari organisasi saya belajar 3 hal penting yang gantung diri kita sendiri bagaimana akhirnya menghidupi nilai-nilai organisasi yang kita dapat. Gitu. Cara untuk decision making, solving problem, dan persisten. 3 hal tersebut yang menurut saya berguna banget dalam setiap pekerjaan yang saya tekuni. Entah saya jadi peneliti, entah saya jadi litigator, entah saya jadi legal counsel, setiap pekerjaan lah, industri apapun yang mungkin kita nggak ambil mata kuliahnya waktu di kuliah, atau bahkan undang-undangnya berganti, kita harus tahu belajar cepat dan bagaimana kita bisa deliver itu dengan baik kepada stakeholder yang membutuhkan, seperti itu. Apalagi kalau misalnya kita harus memimpin grupnya, memimpin proyeknya, mau nggak mau kan bukan hanya kita paham materi ya, tetapi juga bagaimana kita bisa memberikan keputusan, nyusun prioritas, dan akhirnya bisa memberikan solusi, bantu tim ambil solusi untuk akhirnya meet the goal gitu. Nah itu hal-hal yang menurut saya paling berguna dan bermanfaat dalam kehidupan saya dalam bekerja sehari-hari. Dan apakah hal itu semua akhirnya bisa jadi garansi security untuk akhirnya kesuksesan? Oh tentu tidak, karena kesuksesan itu selain pengalaman organisasi, nilai-nilai tersebut juga tetap harus dikembangkan. Dan tadi orang bersangkutan itu kan mungkin kalau di level A dia bisa lulus, di level B belum tentu gitu. Jadi kesuksesan tersebut hanya bisa terbantu apabila personal yang bersangkutan juga nggak berhenti belajar gitu. Jangan sampai sudah puas diri, sudah merasa bisa solving problem, decision making udah bagus, tapi ternyata karena nggak mau melihat apa yang kurang dari dirinya sendiri, nggak mau memperbaiki, ya tantangan selanjutnya dia belum tentu bisa melewatinya gitu sih. Jadi untuk garansi saya pikir enggak, tapi untuk manfaat yang sangat besar untuk akhirnya kita bisa kerja dan bisa meet the goal lah dalam pekerjaan sehari-hari. Oke, thank you Mbak Nancy atas pemaparannya. Next ke Bang Danu. Dengan pertanyaan yang sama, kira-kira pengalaman apa yang paling berguna menurut Bang Danu selama berorganisasi, dan juga ada nggak sih Bang yang disesalin dulu waktu dapat kesempatan nggak cuma sebagai anggota, tapi pernah mimpin organisasi. Karena di situ ditantang kita untuk bisa menjadi seseorang yang mampu memimpin, mampu mendelegasikan perintah, mengajak teman-teman untuk aktif dan join di organisasi kita. Nah, cuma kalau kita ngomongin soal penyesalan, mungkin bukan ke arah penyesalan. Kadang-kadang kalau misalnya kita udah jadi alumni itu banyak junior-junior suka ke kita ngobrol gitu kan, atau ngadu lah bahasanya. Mereka kan bilang, Bang, sekarang di beberapa organisasi atau di kampus tuh sering loh Bang, pemilihan ketuanya cuma kandidat cuma 1. Nah, hal-hal seperti itu yang Abang kadang-kadang mikir, di tahun gue jarang banget tuh 1, pasti ada 2 atau 3 bahkan. Jadi semuanya itu berlomba-lomba untuk bisa terpilih dalam pemilihan. Nah, hal-hal tersebut yang menurut Abang kalau misalkan ikut maju, karena namanya kesempatan tidak datang 2 kali. Terkadang kita mikir kayak, wah capek ya mimpin sebuah organisasi sekali. Jadi hal-hal tersebut yang menurut Abang harusnya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Itu. Oke. Nah, ini yang Abang pelajari di kampus. Organisasi sebenarnya kalau banyak jangan terlalu banyak. Justru kalian harus fokus di satu orang, juga akan ingat pemilihan juga. Misalnya katakan kalian maju untuk eleksi. Aktifnya di mana aja? Katakan Abang aktif di berbagai organisasi. Di semua organisasi yang ada di FAUI Abang join. Pasti namanya nilai, namanya kesibukan, kita nggak tipe orangnya tersebut. Memang mungkin ada yang suka kajian. Jadi dia gabung di organisasi yang suka kajian. Ada yang memang dia suka
tadi katakan musik, ya dia gampang apa yang kalian kerjakan di organisasi itu sudah melewati semua level. Katakanlah semua level yang harus kalian lakukan. Jadi ibarat kata kalian selama 4 tahun itu benar-benar nggak sia-sia lah kalau bergabung di organisasi. Paling itu sih yang abang bisa Oke, thank you banget nih Bang Danu pemaparannya. Next kita ke Mbak Hexa. Kalau dari Mbak Hexa sendiri, kira-kira pengalaman atau skill apa sih hingga menurut aku riset sih ya, that we're responsible for. Terus communication, dealing. Halo, iya Mbak Hexa, udah. Tadi aku sampai mana yang kepotongnya? Setelah riset dan advokasi, Mbak. Riset, advokasi, komunikasi dan negosiasi ini udah sampaikan belum? Juga. Oh, udah juga. Oke, menurut aku tadi satu hal yang gak kalah pentingnya adalah belajar berempati sih gitu. Karena yang aku sadari adalah selain dari kegiatan-kegiatan advokasi dengan komunitas terdampak langsung ya, dalam berorganisasinya itu sendiri sama teman-teman, itu aku belajar banyak banget pentingnya berempati. Karena aku rasa dulu waktu kuliah tuh kan zaman-zamannya kita menemukan jati diri, jadi nggak semua orang tuh udah benar-benar tahu apa yang mau mereka capai. Jadi ada juga yang ikut banyak kegiatan, dan menurut aku it's fine selama kita bisa responsible untuk menyampaikan tanggung jawab kita di masing-masing kegiatan tersebut gitu. Jadi di situ aku belajar berempati juga, dan itu juga penting gitu kan, terutama kalau yang aku rasakan sekarang di pekerjaan aku sebagai corporate lawyer, ini kan pekerjaan yang tekanannya cukup besar gitu kan, banyak deadline, kerjanya harus fast pace, long hours dan lain-lain segala macam gitu. Tapi bagaimanapun kita bekerja sama manusia, jadi kita harus bisa mengerti situasi mereka dan tetap men-treat colleague maupun klien dengan baik, terlepas dari besarnya tuntutan yang kita punya itu. Kalau regret, aku nggak punya sih, tapi aku punya gambaran lah hal-hal apa yang aku harap I could have done better gitu dulu waktu kuliah. Mungkin kalau dari aku dulu, aku harap aku lebih aktif dalam kampanye soal berbagai isu gitu. Dulu aku tuh sering impostor gitu, gak pede segala macam, jadinya lebih sering lay low gitu. Dan aku harap kalau misalnya dulu udah lebih pede, mungkin kampanye dalam berbagai hal, mau itu promosi kegiatan organisasi itu bisa lebih aktif. Itu sih. Oke, thank you banget Mbak Hexa atas pemaparannya. Kita masuk ke pertanyaan terakhir dari aku selaku moderator buat Abang dan Mbak. Ke Mbak Titis lagi, buat Mbak Titis nih, kalau dari Mbak Titis, kira-kira ada saran nggak sih Mbak untuk kita, untuk teman-teman yang masih berkuliah, dalam memilih organisasi yang bisa nantinya membantu mengembangkan soft skill kita ke depannya? Dan kira-kira kalau kita sudah berkecimpung itu? Kalau saran untuk memilih organisasi ya, menurut saya sih ya sedapat mungkin apapun itu yang ini dulu pertama. Saya selalu percaya bahwa kita itu harus berani mengkonfront ketidaknya. Itu dikonfront gitu. Kenapa sih kita merasa insecure dan dan kayaknya ada ketidaknyamanan gitu? Karena justru mungkin di area-area tersebutlah kita perlu lebih banyak belajar gitu. Dan jadi dulu saya selalu basisnya sih itu ya. Maksudnya saya dulu ikut muting gitu misalnya. Ya karena dulu saya merasa memang saya punya room of improvement besar sekali gitu di situ, karena saya dulu belum tahu lah caranya research seperti apa, membuat legal memorandum itu seperti apa gitu. Jadi saya merasa itu memang kelemahan yang saya ingin perbaiki gitu. Atau ketika saya waktu itu pada akhirnya mengiyakan aja kan untuk terlibat di BEM gitu, tadinya sebenarnya saya rada-rada nggak mau repot-repot ikut BEM gitu. Nah cuman akhirnya saya lumayan ini juga sih menanggulangi itu, karena saya pikir di BEM itu saya berkesempatan untuk bertemu dengan dan bekerja bersama orang-orang yang latar belakangnya itu jauh berbeda sekali dengan saya gitu ya, yang datang dari berbagai penjuru di Indonesia misalnya, dan dengan bidang-bidang yang tadinya memang saya nggak dalami gitu. Jadi mungkin justru cara
menurut saya ya paling gampang kalau bagi saya tuh cara milihnya justru pilihlah yang kayaknya tuh nggak nyaman buat kamu gitu. Karena memang ya bangku kuliah ini kan adalah saatnya untuk eksplorasi gitu. Jangan pilih yang nyaman-nyaman aja, jangan pilih yang kayaknya organisasi isinya tuh orang-orang yang homogen sama kita. Jadi carilah diversity itu gitu. Saya setuju sekali tadi dengan Hexa bahwa at the end of the day juga ini pada akhirnya mungkin nggak kerasa langsung, tapi pada akhirnya ini memang membangun empati sekali gitu, dan empati itu terbangun apabila kita memang terpapar dengan orang-orang yang jauh berbeda dari kita gitu. Karena at the end of the day ada kok the humanity in every one of us gitu, yang pada akhirnya akan membuat kita tuh membangun pemahaman bersama yang baik. Mungkin itu sih. Ketika sudah memilih, kemudian tadi kan pertanyaan sarannya gimana gitu ya. Kalau udah memilih, pada akhirnya ya terlibatlah dengan baik gitu di situ. Jangan jadikan itu sebagai tambahan aja gitu di CV gitu. Apapun itu, mau jadi ketua seksi konsumsi kek, mau jadi danus kek, mau jadi ketua apa kek, libatilah dengan baik gitu. Karena hanya dengan pertama kita melibati, kemudian baru kita bisa memaknai dengan lebih dalam gitu. Dan pemaknaannya tuh mungkin nggak instan dan akan jalan bertahun-tahun setelahnya. Manfaatnya juga mungkin baru akan kerasa bertahun-tahun setelahnya. Tapi ya libatilah secara total sih kalau saya itu ininya ya, pesannya. Oke, justru dari apa yang membuat kita nggak nyaman dulu nih ya Mbak, baru kita cari tahu. Oke, saya baru dapat insight juga nih masalah ini ternyata. Oke, next kita ke Mbak Nancy. Kalau dari Mbak Nancy sendiri, ada saran nggak Mbak buat teman-teman yang mungkin masih ragu nih untuk join organisasi, terus masih merasa, oh organisasi nih malah bikin gue nggak fokus belajar gitu. Kira-kira ada saran nggak buat teman-teman, dan juga hal yang bisa diperhatikan ketika nanti teman-teman sudah berkecimpung langsung di organisasi tersebut? Oke. Kalau dari saya, untuk pilih organisasi itu pilih yang punya added value. Kalau punya added value berarti yang sebenarnya kalian nggak punya, nggak bisa. Persis kayak Mbak Titis bilang, yang keluar dari zona nyaman. Pilih organisasi yang menambah added value kalian. Kalau kalian nggak bisa riset, nggak bisa nulis, ikutlah organisasi yang bisa memberikan bagian tersebut pada kalian. Kalau kalian ternyata orangnya kaku banget, ternyata orangnya mungkin jarang interaksi, mungkin bisa untuk ambil organisasi yang banyak untuk interaksi dengan banyak orang, seperti organisasi ALSA atau olahraga ataupun seni tari dan lain sebagainya. Jadi pilih yang kasih added value ke kehidupan kalian. Ingat kalau misalnya pelajaran sudah dapat di kelas, di kehidupan nyata perlu lulusan SH yang punya added value. Ya dong. Added value-nya dapat dari mana? Dapat dari organisasi yang banyak banget di kampus. Nah, saran yang mungkin saya bisa kasih, kalaupun sudah akhirnya memilih organisasi yang punya added value, pastikan kalau kalian nantinya mencintai apapun pilihan kalian. Love what you do. Kalau misalnya kalian menyukai apa yang kalian lakukan, semua yang kalian lakukan itu bukan menjadi beban, tapi jadi nilai tambah dan jadi bonus. Termasuk juga ketika kalian harus mengimbangi dengan kewajiban kalian sebagai mahasiswa. Jadi menurut saya sedikit nggak masuk akal kalau misalnya karena sibuk organisasi maka nilainya turun. Nggak begitu, karena harusnya semakin dia memanfaatkan waktunya di organisasi, nilai-nilai di organisasi, maka tanggung jawabnya sebagai mahasiswa juga akan makin seimbang, makin baik. Seperti itu sih. Thank you, Sarah. Oke, thank you banget Mbak Nancy atas insights-nya. Kemudian ke Bang Danu. Kalau dari Bang Danu nih Bang, kira-kira ada nggak sih saran buat teman-teman yang masih duduk di bangku kuliah dalam memilih organisasi, kemudian juga hal apa yang bisa diperhatikan ketika nanti kita sudah aktif di organisasinya? Baik, oke. Mungkin melanjutkan lagi, setuju banget sama Mbak Titis sama Mbak Nancy. Selain kita harus pilih organisasi yang pastinya di awal kita harus ngerasa, wah kayaknya gue nggak bisa ini nih, tapi gue akan belajar. Sehingga bisa menambah added value. Tapi Abang juga akan tambahkan bahwa selain kita menambahkan added value kepada diri kita, dari apa yang kita belajar di organisasi, kita juga harus bisa memilih organisasi yang pas kalian lihat organisasi itu sebuah organisasi yang masih banyak hal yang bisa kalian perbaiki. Banyak sekali yang bisa kalian berikan pada organisasi itu. Jadi justru malah dengan organisasi yang sudah settle, dengan sistem, katakan kalau di perusahaan itu SOP-nya sudah lengkap semuanya, itu kalian kayak cuma masuk mengendari mobil yang mobilnya udah nyaman banget, ya kan, udah mobil Eropa lah.
Tapi justru kalian kalau bisa cari masuk organisasi yang kalian lihat ini sebenarnya masih bisa di tune up nih organisasi agar lebih baik lagi, agar lebih booming lagi. Jadi ketika kalian gabung di organisasi tersebut, kalian itu memberikan kontribusi yang banyak kepada organisasi tersebut. Sehingga pada akhirnya, ya harapan Abang, semua organisasi yang ada di FAUI itu, mau badan otonom, mau badan semi otonom, itu semuanya organisasi yang berkualitas dengan standar yang memang semuanya bagus. Sehingga teman-teman junior-junior yang nanti gabung, ketika masuk di organisasi tersebut, mereka akan lihat, wih, semua organisasi ini bagus nih, mau level badan otonom ataupun badan semi otonom. Jadi nggak ada perbedaannya secara signifikan. Mungkin itu hanya masalah administrasi saja di kampus. Tapi secara organisasinya manfaatnya semuanya itu sama. Jadi mungkin itu sih. Jadi selain menambah edit value buat diri sendiri, kalau bisa kalian juga menambah edit value buat organisasi tersebut dengan kontribusi kalian. Terima kasih. Oke, jadi selain kita dapat edit value, kita juga jangan lupa untuk berkontribusi ke organisasinya. Jadi semacam feedback gitu ya Bang. Betul. Jadi pokoknya prinsipnya kalau di organisasi kita harus kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan pastinya harus kerja ikhlas. Jadi kalau misalnya dapat pekerjaan macam-macam dari senior, itu jangan pernah ngedumel lah. Justru malah dinikmati aja bahwa ini sebuah perjalanan. Gitu. Terima kasih. Oke, not Bang. Terakhir kita ke Mbak Heksa. Kalau dari Mbak Heksa nih Mbak, ada nggak saran untuk teman-teman supaya kita bisa lebih aktif berorganisasi, kemudian dalam memilih organisasi, dan hal apa yang bisa diperhatikan ketika nanti kita sudah masuk dan berkecimpung di organisasi tersebut? Kalau lebih aktif atau gimana itu tergantung kemampuan kita masing-masing ya, kita tertariknya di bidang apa, lalu juga bisa mengukur energi kita kayak gimana. Kalau misalnya untuk menemukan organisasi mana sih yang mau kita mau, itu kita pertama lihat kita udah punya gambaran soal visi apa yang mau kita wujudkan atau belum gitu kan, baik itu untuk diri sendiri atau misalnya ada certain community that we care about gitu, itu juga bisa jadi salah satu bahan pertimbangan. Terus yang kedua, kalau misalnya kita rasa kita belum cukup sensitif atau punya visi yang jelas terkait dengan apa sih kira-kira milestone yang mau kita jalani gitu, kita bisa membuka diri untuk ya ikut kegiatan-kegiatan kayak gini, misalnya ada seminar gitu, mau itu sesuatu hal yang sifatnya general membahas soft skill seperti ini, atau misalnya pada topik-topik hukum tertentu atau di luar hukum yang menarik buat kita gitu. Dari situ menurut aku kita bisa cukup perseptif untuk menentukan apakah kita mau mengikuti satu kegiatan tertentu atau justru kita mau start satu inisiatif baru gitu. Tapi aku sepakat banget sama abang mbak semuanya yang bilang kalau misalnya added value-nya itu penting menjadi pertimbangan untuk pengembangan diri kita sendiri, juga untuk organisasi yang akan kita ikuti gitu. Yang penting once kita membuat keputusan kegiatan apa yang mau kita ikuti, kita harus bisa menjalani itu dengan penuh tanggung jawab. Oke, makasih banyak Mbak Heksa untuk insight-nya. Nah, tadi aku udah nanya-nanya nih ke abang dan mbak semua. Sekarang kita udah ada beberapa pertanyaan. Pertama, ini ada pertanyaan untuk semua pembicara. Dari Amanda, FHUI, pertanyaannya kayak gini. Apakah tidak apa-apa untuk kita jika kita belum mengetahui karir apa yang kita inginkan saat di bangku kuliah? Jadi mungkin misalnya kalau kita di organisasi kan sudah aktif misalnya di BLS, di BEM, atau di LASAL, dan lain sebagainya. Tapi kita masih bingung nih, Abang dan Mbak, untuk menentukan karir apa setelah nanti kita kuliah. Itu mungkin Abang-Mbak ada saran atau ada insight lain untuk teman-teman yang ada di sini. Dari siapa dulu nih yang mau jawab, karena untuk semua pembicara. Bang Danu mungkin udah senyum-senyum. Heksa. Wah, dicemplungin. Balik yang junior. boleh. Kalau misalnya belum tahu, menurut aku nggak apa-apa juga sih gitu. Yang penting namanya juga manusia pasti punya
dinamikanya sendiri gitu kan, mau itu situasi internal kita atau ada faktor-faktor eksternal lain yang menentukan. Tapi once kita find out misalnya apakah kita udah benar-benar yakin mau menjalani karir tertentu atau misalnya mau shifting karir, ya kita secepat mungkin beradaptasi untuk mengidentifikasi skill-skill yang dibutuhkan dan capaian-capaian tertentu yang harus kita tempuh gitu. Aku sendiri dari dulu tuh pengennya sebenarnya jadi scholar aktivis. Sampai sekarang juga aku rasa menjalani satu kegiatan akademis itu hal yang paling rewarding buat aku. Tapi setelah bekerja jadi corporate lawyer, aku justru menemukan satu hal yang aku rasa penting juga gitu, dan bisa jadi kesempatan yang baik buat aku untuk aku berkarir gitu. Jadi karena aku dilabelin aktivis lingkungan di kantor, dijalin semua kerjaan yang berbau lingkungan, renewable dan lain-lain kayak gitu, aku jadi melihat ternyata kita tuh belum ada nih satu kantor hukum kan, aku yakin kita udah ada di bawah krisis iklim gitu. Jadi ini semua tanggung jawab komunitas, mau itu pemerintah, masyarakat atau bisnis, juga untuk kita mulai keluar dari business as usual dan memperhatikan corporate lawyer kalau bisa sebagai komunitas yang besar ini lebih adaptif sama situasi krisis yang sedang berjalan dan mendorong kita untuk bertransformasi gitu kan, terutama kayak klien-klien gitu, karena menurut aku sejauh yang aku jalani sekarang, corporate lawyer itu punya posisi yang strategis gitu. Jadi sekarang dengan situasi politik hukum Indonesia yang pembentukan hukumnya dekat dengan penguasa ekonomi, menurut aku kita kan banyak banget nih akses sama investor dan lain-lain segala macam. Jadi kalau misalnya kita mau influence kebijakan, kita bisa influence lewat orang-orang yang jadi klien kita gitu. Jadi menurut aku it's fine, tetap terbuka dan sensitif aja sama apa yang berjalan. Oke, thank you Mbak Eksa atas jawabannya. Next kita ke Bang Danu nih Bang. Kalau dari Abang, kira-kira nggak apa-apa nggak sih Bang kalau kita masih bingung sama pilihan karir walaupun nanti kita sudah berorganisasi macam-macam? Oke. Nah, ini mungkin kita bisa katakan cita-citakan. Itu lumrah. Kadang-kadang kita diterima pekerjaan karena memang kita ada tagihan yang harus dibayar. Kita bekerja di sebuah perusahaan, ya kan? Kasarnya seperti itu. Tapi kalian harus selalu ingat bahwa kalian punya cita-cita. Mungkin Bang Danu yang saat ini belum bisa sampai ke cita-cita tersebut. Di situ Abang harus terus menimba ilmu, terus menyesuaikan diri bahwa nanti cita-citanya sebenarnya ke situ, gitu. Atau misalnya dalam perjalanan karir, kadang-kadang mungkin ketika dulu kuliah Abang nggak kepikiran buat dosen ngajar. Tapi begitu berjalannya waktu, mengajar, terus sharing kepada teman-teman, atau kadang-kadang ada murid yang nanya sesuatu dan kita nggak masalah. Terkadang cita-cita itu sudah ada, ataupun kadang-kadang cita-cita itu masih samar. Samar itu karena masih banyak pilihan. Jadi seperti itu. Kalau kita balik lagi ke zaman kita masih SD, SMP, SMA, cita-cita lebih berubah-berubah lagi. Gak usah jauh-jauh. Dari Abang tidak pernah berpikiran nanti akan kuliah hukum. Abang cuma pikiran dulu SD jadi tentara, SMP, SMA jadi polisi, akhirnya masuk ke dunia hukum. Tapi Abang tidak pernah habis itu ngerasa, wah sekarang dihukum nih nggak sesuai cita-cita zaman dulu, udah deh menyerah dengan kehidupan, ini nggak sesuatu kehidupan yang menyenangkan. Tidak seperti itu. Kita harus melihat bahwa masih banyak cita-cita lain yang bisa kita kejar, dimana kita bisa melihatnya dari perjalanan karir itu, seperti itu. Oke, thank you banget Bang Danu atas jawabannya. Kalau dari Mbak Nancy gimana nih Mbak? Kalau dari Mbak, nggak apa-apa nggak kalau masih bingung dengan karirnya masing-masing? Gak apa-apa, karena sampai sekarang juga setiap manusia tuh masih cari apa sih yang paling ideal buat hidupnya. Pencarian itu gak bakal berhenti, gak akan berhenti. Manusia pasti akan cari. Sampai saat ini ilmu saya sudah cukup atau belum untuk akhir saya kontribusi kepada lingkungan saya, pekerjaan saya, sudah bisa maksimal belum. Apa yang benar-benar akhirnya bisa saya suka itu masih dicari. Ini aku kasih tahu, waktu saya kuliah, saya ambil berbagai jenis mata kuliah. Gak maksud untuk apa-apa, tapi untuk di taking note aja, saya ambil 198 SKS.
lulus masih tepat waktu. Saya ambil hukum bisnis, litigasi, hukum publik, cuma karena pengen tahu saya sukanya di mana. Kalau misalnya ditanya sia-sia apa enggak, menurut saya sama sekali enggak. Organisasi yang saya tekuni relevan atau enggak sama yang saya kerjakan, relevan, dan gak ada yang sia-sia. Jadi kalau misalnya pun kita nggak tahu kita mau jadi apa, itu bukan berarti pas kita ambil organisasi tersebut itu akan jadi sia-sia, nggak sama sekali. Justru ketika kita tahu kita pilih organisasi karena kita punya itu berguna, kita mau jadi apapun, mau jadi MUA, mau jadi akhirnya mungkin justru jadi YouTuber, pasti berguna. Nggak ada, jadi nggak apa-apa banget. Oke, yang penting sungguh-sungguh dulu ya Mbak ya. Oh. Terakhir nih, untuk Mbak Titis, kalau dari Mbak Titis gimana nih Mbak? Gak apa-apa nggak kalau masih bingung? Apa gimana? Pertanyaan nggak apa-apa nggak kalau masih bingung? Gak apa-apa banget. Setuju banget sama Mbak Nancy, gak apa-apa banget. Yang apa-apa itu adalah kalau berhenti bertanya pada diri sendiri, menurut saya sih. Justru kebalikannya gitu. Manusia hidup dengan kebingungan tuh ya memang harusnya seperti itulah. Itu menurut saya yang membuat kita selalu bisa mengasah akal pikir kita gitu ya. Dan mungkin karena kebetulan saya yang paling senior dari penjara, ya sampai sekarang pun saya juga masih kok mengalami berbagai pertanyaan-pertanyaan ini gitu, dan nggak apa-apa, dan mungkin saya berani bilang gitu bahwa there's no ideal profession atau ideal career out there. Akan selalu ada tantangan di tiap apapun itu yang kita pilih. Jadi sebetulnya mungkin penting untuk nanya kita pinginnya tuh sebenarnya karirnya ngapain sih, tapi juga sama pentingnya untuk selalu bertanya ke diri sendiri, saya ini sukanya, happy-nya, sparks-nya muncul kalau ngapain. So the activity rather than the profession gitu ya. Dan ini tuh bisa hal-hal sesimpel, oh ternyata I enjoy writing, oh ternyata I enjoy solving problems for other people, oh ternyata saya merasa punya kedekatan yang sangat personal terhadap isu tertentu, ini sesuai dengan nilai saya. Ya mungkin itu jadinya pertanyaan yang pada akhirnya lebih penting gitu, karena nggak ada kok yang saklek pembagian karir dan profesi ini gitu ya. Title apa segala macam itu mungkin bisa banget loh menipu, kita nggak tahu nih. Kalau tadi mungkin Hexa sempat bicara sedikit tentang bisa aja karir yang kita pilih ternyata tuh menyediakan kesempatan-kesempatan yang tadinya itu nggak kelihatan dari tadinya gitu, sampai kita alami sendiri. Dan pada akhirnya selama kita mengenal diri kita dan tahu apa sih what triggers us, what gives us sparks, itu akan selalu mendorong kita untuk occupy the space that is available to us, terlepas dari institusi manapun kita nempel, terlepas dari pilihan karirnya apa, space yang available buat kita tuh pada akhirnya kita akan terdorong untuk occupy kalau misalnya kita betulan kenal sama diri kita dan nggak berhenti bertanya. Jadi nggak apa-apa banget kalau masih bingung. Kalau saya boleh doakan, teruslah bingung gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Titis atas jawabannya. Selanjutnya kita ada pertanyaan selanjutnya dari Salsa. Afiliasinya dari FVUGM. Untuk semua pembicara, ini lumayan panjang pertanyaannya. Apakah akan memperkecil peluang kita untuk mendapatkan apabila pengalaman baru memulai mencari pengalaman tersebut ketika kita sudah mau lulus? Dan jika iya, ada nggak sih saran dari Abang dan pengalaman organisasi nih, tapi udah di tingkat akhir, gimana ya caranya? Ada nggak saran atau masukan supaya kita bisa istilahnya apa ya, membantulah dari pengalaman yang kurang tersebut? Mungkin dari Mbak Hexa dulu kali ya, balik lagi ke Mbak Hexa. Kalau menurut aku sebenarnya sekarang tuh justru banyak banget ya kesempatan yang available buat kita. Kan mungkin kalau di kampus itu tergantung kampusnya masing-masing, biasanya ada requirement semester berapa, atau mungkin ada kecenderungan tertentu untuk milih orang yang punya pengalaman organisasi di kampusnya gitu. Tapi menurut aku nggak usah khawatir kalau misalnya ngerasa quote-unquote telat gitu kan untuk gabung di organisasi. Sekarang banyak banget komunitas yang ada gitu di luar kampus, dan menurut aku nggak ada salahnya juga. Justru advantage-nya kalau misalnya kita berkesempatan berorganisasi di luar kampus, kita seenggaknya bisa melihat sesuatu secara interdisipliner gitu, dan lebih memberikan kesempatan juga buat kitanya untuk
belajar lebih giat lagi supaya bisa represent pengetahuan yang kita punya dengan lebih baik. Gitu. Thank you Mbak Eksta untuk jawabannya. Kalau dari Bang Danu, gimana nih Bang? Untuk teman-teman yang mungkin masih bingung atau merasa terlambat memulai, ada nggak saran kira-kira buat teman-teman? Oke. Jadi kadang-kadang kalau kita katakan tahun akhir nih, lihat CV kan, wah pengalamannya nggak banyak di organisasi. Terus habis itu dia nonton diskusi kita hari ini, makin insecure kan dia, makin ketar-ketir. Habis itu dia, wah gue harus digabung organisasi. Nggak juga seperti itu. Terkadang beberapa orang bisa survive dengan keahlian ataupun soft skill yang dia miliki sendiri di luar sana. Karena belajar nggak mesti cuma di organisasi, di luar pun bisa belajar. Namun di organisasi soft skill itu yang diberikan lebih banyak lagi. Secara langsung ya lebih konkret lah apa yang diberikan dari organisasi. Jadi kalau misalnya merasa telat dan mau gabung, tidak menutup kemungkinan. Abang sering sekali dulu di kepengurusan tahun-tahun akhir itu ketemu teman-teman yang baru gabung. Jadi abang bilang, bro ngapain gabung? Iya nih Dan, wah biasalah ngisi di CV, so masih banyak kegiatan-kegiatan lainnya. Nggak masalah. Setidaknya mungkin kalau abang bilang dia bisa punya cerita, oh ya saya dulu aktif di organisasi ini, sempat nulis atau bikin penelitian, itu nggak menutup kemungkinan. Jadi tidak ada kata telat untuk gabung di organisasi, tidak ada kata telat untuk belajar, seperti itu. Oke, thank you Bang Danu buat jawabannya. Kalau dari Mbak Nancy sendiri, menurut Mbak gimana Mbak untuk teman-teman yang merasa? Kadang-kadang ada juga orang telah mengaplikasikan tersebut, dia nggak bisa untuk aktif di kampus atau di lingkungan sekitar. Some people ada juga yang akhirnya nggak beruntung punya waktu banyak, hingga akhirnya dia harus kuliah dan urus keluarganya. Saya nggak tahu alasannya tadi pertanyaan tersebut, karena mungkin aja background-nya seperti yang saya ceritakan tadi. Tapi karena dia betul-betul sudah bisa mengorganisasikan pekerjaan-pekerjaan di rumah dan tanggung jawab dia di rumah, sebagai bagian dari organisasi terkecil lah contohnya di masyarakat, dia juga tetap punya value dari organisasi yang kita sebutkan di sini. Gitu. Yang mau saya sampaikan adalah, jangan sampai kita mengkotakkan diri organisasi itu harus di kampus. Balik lagi. Organisasi itu bisa di mana saja, kalaupun akhirnya kalian tidak bisa ikut organisasi yang performingnya itu di kampus atau di luar kampus, tapi karena kalian harus punya waktu dan tugas di rumah, konsepsikan itu sebagai organisasi juga, gitu. Nilai-nilai organisasi yang kalian tahu, kalian aplikasikan juga di rumah dengan tanggung jawab kalian, di bagian terdekat kalian lah, seperti itu. Dan kalaupun kalian di semester akhir ini akhirnya mau memutuskan untuk ikut coba organisasi, telat atau enggak, tapi pastikan tadi, tahu tujuannya dan benar-benar tanggung jawab sama pilihannya. Gak harus ikut organisasi kok, menurut saya ikut kepanitiaan pun bisa salah satu contoh yang baik gitu. Gak ada yang salah dengan ikut panitia di semester terakhir. Dan jadi staffing panitia itu bukan hal yang buruk loh. Menurut saya batu loncatan saya untuk akhirnya jadi kenal senior adalah saya jadi staff liaison officer di Alsa Ikom. Gitu. Saya jadi best LO di situ. Dan menurut saya itu suatu titik balik pencapaian yang baik buat saya dan mengerti nilai, saya dihargai ya di organisasi, berarti saya kerjanya dihargai ya di satu organisasi yang dalam skop kepanitiaan. Jadi nggak ada kata terlambat. Yang paling terlambat adalah tidak memulai sama sekali. Oke, siap Mbak Nancy. Ya. Selanjutnya ke Mbak Titis. Kalau dari Mbak Titis, menurut Mbak Titis gimana nih Mbak? Saya sih setuju sekali ya sama Mbak Nancy tadi, jangan terpaku kita, apalagi membatasi diri bahwa cuma organisasi kampus aja, ya. Karena banyak sekali hal yang ada di luar sana, dan mungkin aja loh organisasi kampus itu not for everyone, ya. Berbagai keterbatasan tuh mungkin ada gitu, dan mungkin memang bukan pilihan ya, yang nggak apa-apa gitu. Ujung-ujungnya tuh menurut saya adalah what makes you gitu kan. Ya mungkin memang bukan dengan cara organisasi di kampus gitu, mungkin cuma dengan cara mendalami hobi atau punya punya aktivitas di tempat lain. Tapi apa sih yang bikin kamu itu beda gitu? Dan mungkin satu lagi yang saya bisa tambahkan dari abang Mbak yang lain tadi, menurut saya juga jangan juga terlalu terpaku memilih untuk melakukan sesuatu itu sambil menghitung gunanya nanti apa. Karena kalau misalnya kayak gitu kita itu tuh bisa menahan kita untuk actually mulai loh. Karena at the end of the day pada akhirnya menurut saya nggak bakal ada yang sia-sia. Saya tuh setuju banget tadi sama Mbak Nancy, nggak bakal ada yang sia-sia gitu. Jadi lakukanlah sesuatu memang karena kamu merasa itu bisa memperkaya diri kamu gitu. Jangan
Jangan karena nanti ini ada gunanya apa enggak pas buat rekrutmen kerja, jangan karena nanti apakah ini ada gunanya ketika nanti kerja. Kebetulan aja kita yang ada di sini ini dulu cukup aktif berorganisasi, terus ada manfaat buat kita. But other people may be different. To be honest ya, saya sebenarnya tuh nggak seaktif itu loh di kampus mungkin dibandingkan abang mbak yang ada di sini gitu. Karena dulu memang saya tuh most of the time memang lebih beraktivitas di luar kampus gitu. Dan manfaat-manfaat yang tadi sempat kita bicarakan tuh mungkin saya nggak eksklusifly dapat dari organisasi di kampus loh gitu. Mungkin aja waktu itu saya dapetnya justru kebanyakan karena terlatih waktu udah part time job gitu pas lagi di kampus gitu misalnya. Maksudnya pas lagi saya sedang berkuliah gitu. Jadi kalau kata terlambat sih enggak lah, bener kata Nancy, mendingan mulai aja dulu. Karena terlambat itu kalau seandainya kita mengkotak-kotakan waktu gitu ya, bahwa dikit lagi harus kerja nih gimana gitu. Jangan mikirnya jangan kayak gitu. Pokoknya yang penting prinsipnya tuh adalah terus-terusanlah mengembangkan diri sendiri gitu. Kapanpun itu terlepas dari lini waktu, terlepas dari kita lagi ngapain, pun kita udah dapat pekerjaan, terus-terusanlah untuk nge-explore itu. Karena kalau udah kerja terus urusannya kerja dong, pasti kamu gila gitu. Jadi punyalah hidup di tempat lain, punyalah hobi yang lain, dalamilah hal-hal lain gitu. Karena ya itu menurut saya yang membuat kita gitu. Oke, jadi tergantung gimana kita akhirnya bisa mencari pengalaman walaupun itu di luar organisasinya juga ya Mbak ya? Iya. Oke, sebenarnya ini kita masih ada cukup banyak pertanyaan. Ini relate. Menurut Abang dan Mbak, mana yang lebih penting? Pengalaman organisasi atau pengalaman magang dalam nanti kita membantu meniti karir? Gitu, karena aku yakin banget teman-teman di FAUI, bahkan mungkin termasuk aku juga, dulu bertanya-tanya mana nih yang harus dipilih, diprioritaskan, magang atau organisasinya. Karena kan terkadang ada beberapa orang yang nggak bisa menjalankan baik magang dan organisasinya itu bersamaan. Nah, menurut Abang dan Mbak semua, kira-kira mana nih yang lebih penting? Dimulai dari Mbak Eksa dulu. Wah, gimana ya? Menurut aku ini pasti manfaatnya beda-beda sih dari masing-masing kegiatan, kan tergantung trajektori karir kita juga mau gimana. Yang aku dapatkan dari pengalaman aku dulu intern cuma sekali itu kan di ADB gitu. Organisasi atau ini ya, atau intern ya. Ini pasti jawabannya sangat bias sih, karena dari segi interval experience aja beda jauh. I would say organisasi gitu, karena aku kebetulan berorganisasi cukup lama waktu di kampus. Tanggung jawabnya juga macam-macam. Jadi dari waktu berorganisasi itu yang membantu aku justru untuk mendapatkan pekerjaan. Terus kalau dari internnya sendiri sebenarnya itu lebih memberikan gambaran situasi dunia profesional aja sih gitu menurut aku gitu. Tapi bukan berarti nggak ada manfaatnya sama sekali, cuman manfaatnya beda aja gitu. Dan dalam kasus aku yang menurut aku berkontribusi besar dalam membentuk diri aku itu di organisasi. Oke, thank you Mbak Eksa. Kemudian kalau dari Bang Danu, menurut Abang gimana Bang? Mana nih yang lebih penting, magang atau organisasi? Baik, oke. Kalau misalnya kita dihadapkan dengan dua pilihan, pengalaman organisasi atau pengalaman magang, kalau Abang boleh pilih, Abang akan katakan sama sih, kayak Heksa, Abang lebih pilih organisasi. Tapi seharusnya memang dua-duanya bisa berjalan bersamaan. Biasanya magang itu kalau dulu zaman Abang ya ketika selesai perkuliahan kan, di semester 2 selesai, habis itu magang, ya kan? Katakan teman-teman ngambil semester pendek, nah kita itu magang. Kembali lagi harusnya yang dibahas, kamu ngambil semester pendek atau magang, itu kan? Justru organisasi malah pilihan ketiga lagi. Kalau misalnya memang dua-duanya bisa berjalan dengan baik, seperti yang tadi sempat dikatakan sama pembicara sebelumnya, yang penting kita bisa menyampaikan ke organisasi tersebut bahwa saya sedang sambil magang, nanti untuk meeting ya coba kita diskusikan gitu. Tapi tetap tanggung jawab yang diberikan oleh organisasi itu harus tetap dijalankan. Seperti itu sih. Jadi semuanya bisa berjalan lancar dan baik-baik aja. Kayak misalnya hari ini kita talk show, dalam pandemi COVID ya kita harus menemukan solusi
bisa bentuknya secara online seperti itu. Jadi kalau disuruh milih, abang akan bilang pengalaman organisasi yang lebih penting sih dibandingkan pengalaman magang. Tapi pengalaman magang juga harus punya buat bekal nanti ketika kita sudah bekerja, bahwa ini loh gambaran bekerja itu diajarkan di magang. Tapi kalau apa yang harus kita lakukan di dunia kerja ya lebih banyak dari pengalaman organisasi seperti itu. Oke, thank you Bang Danu atas jawabannya. Next ke Mbak Nancy. Kalau dari Mbak Nancy sendiri gimana Mbak? Magang atau organisasi? Kenapa harus dipilih sih? Dua-duanya penting kok. Pertanyaannya gitu. Kalau saya boleh jawab ya, dua-duanya nggak ada yang bisa lebih meniadakan, karena itu banyak banget faktor organisasi atau magang kalau saya lihatnya. Tempat mana, platform mana, dan dirinya itu harus lihat dua, prioritas dan kapasitas. Kebetulan saya ketika jadi di LASALL, saya ambil magang juga di luar negeri lagi, di Malaysia Supreme Court. Nah, saya punya struktur, saya punya wakil, saya punya BPH, yang while saya magang 1 bulan, bisa nggak jalan tanpa saya? Jangan sampai organisasi itu tidak berjalan karena saya, justru itu nggak sehat, gitu sih. Nah, kenapa saya juga tetap akhirnya memilih si magang tersebut? Ya karena tadi saya melihat kapasitas dan prioritas saya, dua-duanya terpenuhi. Jadi kalau saya untuk menjawab tersebut, mana yang dipilih, saya lihat dulu kapasitas dan prioritas. Itu akhirnya menentukan mana yang lebih tepat buat saya, gitu. Kebetulan di kasus saya, dua-duanya bisa oke di saya, gitu sih. Kalau saya dari saya itu sih ya. Saya nggak suka dipilih-milih soalnya, maaf ya. Oke, kebetulan karena pertanyaannya kayak gitu. Nggak apa-apa. Terakhir nih, kalau dari Mbak Titi sendiri, menurut Mbak gimana? Pilih magang atau organisasi? Saya bukan orang tepat untuk bisa pilih ini, soalnya jawaban saya bias saya tuh selama bangku kuliah nggak pernah magang soalnya. Jadi kayaknya saya kurang tepat lah buat jawab ini. Saya juga nggak bakal bilang bahwa organisasi itu lebih penting dari pengalaman magang ya, karena saya yakin pasti ada manfaatnya masing-masing seperti tadi yang pembicara lain sudah sempat bilang gitu. Tapi iya sih, itu kayak pertanyaannya kurang tepat gue tanyakan ke saya. Saya tuh beneran ya, maksudnya mungkin jangan salah paham gitu. Saya tuh waktu mahasiswa tuh santainya luar biasa loh. Jadi saya tuh memang nggak kepikiran lah untuk ngambil magang dan mulai ingin belajar tentang dunia profesional sebelum waktunya gitu. Maksud saya tuh benar-benar mati bangku kuliah soalnya. Puting terus ya Mbak ya? 2 kali aja itu juga. Nggak seambisius Mbak Nancy saya. Enggak. Puting terus. Oke, terima kasih untuk Mbak Titis dan pembicara yang lainnya. Karena kita sudah tiba dan di akhir acara, dari pemaparan yang sudah diberikan, kemudian juga sudah ada sesi tanya jawab dengan para peserta yang live melalui website DOLC, maka disampaikan oleh para pembicara kita bahwa sebenarnya pengalaman organisasi itu menjadi sangat penting karena bisa memberikan kita banyak sekali soft skill, termasuk ketika kita belajar untuk decision making, solving problem, kemudian belajar persistensi, menempatkan prioritas, dan lain-lain. Kemudian juga kita dapat mengambil pelajaran bahwa carilah organisasi yang bisa memberikan added value dan kemudian untuk menjadikan organisasinya lebih baik. Kira-kira itu kesimpulan yang bisa kita tarik dari talk show hari ini. Dengan demikian, talk show Alumni Sharing, The Value of Organizational Experience for the Workplace pada hari ini telah selesai. Terima kasih kepada Mbak Nancy Setiawati selaku para pembicara pada talk show hari ini. Dan juga terima kasih banyak kepada para panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan dari serangkaian talk show DOLC 2021. Akhir kata, saya Sarah Safira Aulenisa pamit undur diri dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan selama jalannya kegiatan tadi. Dan untuk rangkaian acara selanjutnya akan saya serahkan kepada Master of Ceremony. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada para pembicara yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Dan juga terima kasih kepada Mbak Sarah Safira Aulenisa yang telah bersedia menjadi moderator dalam acara ini. Kami harap dari perbincangan ini dapat mendatangkan manfaat bagi Abang, Mbak, dan teman-teman di kemudian hari. Perlu disampaikan bahwa seharusnya dilakukan simbolisasi pemberian sertifikat kepada Mbak Sarah Safira Aulenisa dan kepada para pembicara. Tetapi dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan, sertifikat akan dikirimkan ke kediaman masing-masing. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri sesi talk show pada hari ini,
akan terdapat sesi dokumentasi untuk keperluan publikasi. Selanjutnya akan kami serahkan kepada divisi dokumentasi. Kepada divisi dokumentasi dipersilakan. Mbak. Thank you. Terima kasih juga semuanya. Iya, semuanya. Terima kasih semuanya. Ya, Bang. Sukses di OLC. Oke, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara talk show Alumni Share. Sebesar-besarnya kepada Abang dan Mbak yang telah bersedia menjadi pembicara pada hari ini serta berbagi pengalaman. Ditutup, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak sponsor Allen and Overeem, Indonesian Center for Environment Law, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, The British Institute, Wiono Partnership, MAPPI FAU, dan tidak lupa juga kepada moderator. Selamat siang Abang Mbak dan semuanya. Terima kasih banyak. Thank you. Ya, terima kasih. Thank you, Raka, Sarah. Oke, kita juga ada informasi nih buat kamu yang lagi ngerasain susahnya nyari kerja selama pandemi. Jangan patah semangat karena ada Skill Academy, pelatihan skill nomor 1 di Indonesia, solusi buat mahasiswa fresh graduate dan profesi bisnis hingga pengembangan diri langsung dari instruktur yang berpengalaman. Oke, terima kasih kepada Abang Mbak dan teman-teman yang telah berpartisipasi dalam giveaway kali ini. Untuk 10 pemenang quiz giveaway akan diumumkan melalui story Instagram DOLC FAUI, yaitu @DOLC-FAUI. Jadi buat Abang Mbak dan teman-teman yang belum memfollow Instagram DOLC, bisa langsung di-follow @DOLC-FAUI untuk mendapatkan hadiah voucher dan menunggu nih 10 pemenang dari acara giveaway kita tadi. Baik, Abang Mbak dan teman-teman semua, karena talk show pada hari ini sudah selesai, saya Raka, selaku Master of Ceremony pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di acara-acara berikutnya.